indah elok kiranya kalau kita mendatangkan sedikit atau sekilas tentang biografi seorang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nama asli beliau adalah Abdullah. Namanya Abdullah. Nama ayahnya adalah Mas'ud. Nama ayahnya adalah Mas'ud. Kemudian beliau memiliki kunyah. Kunyah sudah sering kami artikan, definisikan. Kunyah beliau adalah Abi Abdurrahman, juga disebut Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin. Sebutannya seperti itu kunyahnya. Beliau dulu ketika remaja, bahkan belum sampai balik saat itu, ketika remaja, seorang Abdullah ibn Mas'ud adalah orang yang tinggal di pedalaman, atau bahasa kitanya tinggal di perkampungan, jauh dari hiruk pikuk kota. Walaupun kota atau pusat kotanya sendiri, peradaban itu sendiri di dalam kota itu masih, kalau bahasa kitanya belum jadi kota seperti sekarang. Ini bayangkan, tinggalnya di perkampungan. Tinggalnya di perkampungan, jauh dari kota Mekkah, jauh dari jantung kota Mekkah. Apa yang beliau lakukan? Abdullah ibn Mas'ud sehari-harinya aktivitasnya adalah menggembala kambing. Kambing yang dimiliki oleh seorang pemuka Quraisy, Uqbah bin Mu'ayyid. Uqbah bin Mu'ayyid. Setiap hari seperti itu. Dari pagi berangkat untuk menggembala kambing, malam harinya pulang. Setiap hari seperti itu. Ini masa remaja beliau. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ketika masih remaja sudah mendengar tentang Islam. Jadi beliau sudah mendengar tentang kabar Islam, hanya kabar sepintas saja bahwasanya ada seseorang yang mengaku dirinya adalah seorang nabi, menyeru kepada agama Allah. Agama tersebut namanya adalah agama Islam. Ini sudah terdengar oleh Abdullah bin Mas'ud. Hanya sepintas saja. Hanya sepintas saja, karena memang beliau hidup jauh daripada keramaian, hidup di kampung seperti itu. Hingga pada suatu ketika Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud remaja saat itu, tiba-tiba ada dua orang dewasa. Dua orang dewasa berjalan menuju ke arah beliau, Abdullah bin Mas'ud. Dua orang ini terlihat orang yang sangat berwibawa, dua-duanya. Orang yang terlihat sangat capek saat itu, seperti melakukan perjalanan jauh. Bahkan dikatakan dalam sejarah, dalam ceritanya, bibir dua orang ini sampai kelihatan kering, mengering. Bibirnya sampai kelihatan mengering, saking hausnya. Kemudian dua orang ini betul-betul berjalan ke arah beliau, sedangkan beliau saat itu masih dalam posisi mengembala kambing. Artinya ada kambing-kambing yang beliau gembala, yang ada bersama beliau Abdullah bin Mas'ud. Salah satu dari dua orang yang kelihatan berwibawa, yang kelihatan lelah, letih, capek ini mengatakan, "Wahai fulan, sudikah kiranya engkau memerah susu daripada kambing yang engkau miliki ini, yang ada bersama engkau ini?" Maka jawaban Abdullah bin Mas'ud, tidak mungkin. Tidak mungkin aku akan memerahkan susu daripada kambing yang aku pegang saat ini, aku gembala saat ini, karena kambing ini bukan milikku. Kambing ini adalah bukan milikku. Kambing inilah amanat. Amanat untukku. Allah. Kemudian dua orang ini begitu mendengar penjelasan atau jawaban Abdullah bin Mas'ud remaja saat itu, dua orang ini menerima dengan tulus. Tidak mengatakan ini itu, tidak. Menerima dengan tulus apa adanya dan memahami keadaan seorang Abdullah bin Mas'ud saat itu.
sangat memahami keadaan seorang Abdullah bin Mas'ud. Sampai-sampai dua orang ini memuji bagaimana tinggi dan besarnya amanat seorang Abdullah bin Mas'ud. Betul-betul memuji. Allah. Tapi salah satu di antara dua orang yang berwibawa, yang kelihatan lelah, letih, capek ini, salah satunya mengatakan, wahai fulan, tunjukkan kepadaku kambing kecil. Satu ekor kambing kecil yang belum dibuahi, artinya belum memiliki air susu. Belum memiliki air susu. Kemudian ditunjukkan oleh Abdullah bin Mas'ud kambing yang sangat kecil. Sangat kecil. Kambing betina tapi sangat kecil. Sangat kecil. Ditunjukkan ini. Kemudian salah satu di antara dua orang ini memegang kantung susu. Ya, kantung susu yang ada di kambing tersebut. Kemudian membaca bismillah, menyebut nama Allah. Tiba-tiba kantung susu yang di kambing tersebut yang masih kecil itu membesar dan tiba-tiba keluar air susu dari kantung susu tersebut. Padahal itu adalah kambing kecil, memang kambing betina tapi itu kambing kecil. Abdullah bin Mas'ud saat itu terperangah, takjub sangat luar biasa. Takjub luar biasa. Kalau istilah kita yang jadi bengong, memperhatikan, menyaksikan kejadian ini. Bagaimana kambing kecil bisa mengeluarkan susu? Kambing betina kecil kok bisa mengeluarkan susu? Kemudian setelah meminum air susu tersebut, dua orang ini ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, bahasanya tolong ajari aku ilmu yang tadi. Jadi Abdullah bin Mas'ud ingin diajari ilmu bagaimana saat itu kambing kecil betina yang memang belum waktunya untuk mengeluarkan air susu kok bisa mengeluarkan air susu, padahal itu kambing kecil. Akhirnya sejak saat itu Abdullah bin Mas'ud betul-betul takjub kepada dua orang ini. Siapa dua orang ini? Yang pertama itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah sahabat mulia tercintanya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, yang pertama adalah Rasulullah, yang kedua Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sejak kejadian itu Abdullah bin Mas'ud tidak lama berselang sejak kejadian tersebut, Abdullah bin Mas'ud mengikrarkan diri menjadi seorang muslim, masuk ke dalam agama Islam, agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukan kelihatan hanya menipu mata, karena Abdullah bin Mas'ud kejadiannya saat itu Rasulullah meminum susunya, Sayyidina Abu Bakar minum susu kambing tersebut, kemudian Abdullah bin Mas'ud pun diberikan untuk minum air susu tersebut. Jadi nyata betul-betul. Nah, ini nyata dan fakta. Baik. Sejak saat itu, tidak lama berselang sejak saat itu, Islamlah Abdullah bin Mas'ud, dan sungguh indah. Sejak saat itu pula, sejak masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud menawarkan diri menjadi khadimnya Rasulullah, asistennya Rasulullah, yang khidmah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kemarin dia berkhidmah ngurus kambing. Tapi kalau Allah ingin angkat seseorang derajatnya menjadi derajat mulia, maka dari ngurus kambing, makhluk yang biasa saja. Makhluk tidak berakal yang kita anggap sepele remeh, berubah menjadi khadim, pembantu yang khidmah kepada makhluk paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan subhanallah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini sampai disebut sahibu sirri Rasulullah. Sahibu sir, orang yang memegang rahasianya Rasulullah. Sahabat yang memegang rahasia Rasulullah. Maksudnya apa? Kok bisa seperti itu? Karena Abdullah bin Mas'ud ini kemanapun Rasulullah pergi ada di situ. Ketika Rasulullah diam di tempat, tidak berpergian, ada di situ, siap untuk berkhidmat. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan juga ada di situ, siap untuk berkhidmat. Bahkan di antara apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud ini luar biasa.
Ini juga perlu ditiru dan dicontoh oleh para santri khususnya. Bagaimana kalau Rasulullah mau pakai sendal, sendalnya disiapkan terlebih dahulu. Abdullah bin Mas'ud. Kalau Rasulullah selesai memakai sendal tersebut, diambil sendalnya oleh Abdullah bin Mas'ud. Bahkan siwaknya Rasulullah itu yang megang Abdullah bin Mas'ud. Sehingga dikatakan ini sahib siwaknya Rasulullah. Jadi siwaknya Rasulullah itu yang megang. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Ini juga tanda Rasulullah kemana-mana bawa siwak. Allah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ini diberikan izin oleh Rasulullah untuk masuk pada Rasulullah, masuk ke kamar Rasulullah kapan saja. Subhanallah. Diberikan izin sampai seperti itu. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, khadimnya Rasulullah. Dan di antara hal yang istimewa dari Abdullah bin Mas'ud ini, beliau adalah seorang ulama besar dari kalangan para sahabat, seorang ahli ilmu, orang yang sangat faham akan kandungan makna Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, seorang khadim untuk Rasulullah, juga adalah seorang ulama besar, ahli Quran. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah bercerita bahwasanya suatu ketika Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar sedang membicarakan diskusi tentang perjuangan agama Islam. Tiba-tiba saat itu Sayyidina Umar di situ bersama Rasul dan Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba terdengar di masjid ada yang sedang sholat dan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian orang tersebut duduk dan berdoa kepada Allah. Duduk dan berdoa kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Mintalah maka kamu akan diberi, mintalah kamu akan diberi. Ini Abdullah bin Mas'udnya nggak ngerti kalau Rasulullah ikut mendoakan seperti itu. Mintalah kamu akan diberi oleh Allah. Allah. Maka Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar pagi harinya memberi kabar kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kabar gembira bahwasanya apa yang dipintanya tadi malam selesai salat, selepas membaca Al-Quran akan Allah kabulkan. Allah. Itulah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan memang beliau sampai mengatakan kalau ada seorang orang yang lebih paham tentang Al-Quran daripada diriku, maka aku akan datangi dia untuk mengambil pemahaman ilmu daripada orang tersebut. Saking saking cemburu terhadap Al-Quran, pengen memahami betul-betul isi daripada Al-Quran. Padahal beliau sudah dianggap di antara sahabat yang paling alim, paling faham tentang Al-Quran adalah Abdullah bin Mas'ud. Sampai seperti itu. Bahkan dulu ada satu kejadian pada zaman khilafah atau kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seorang yang datang dari Kufah. Kemudian aku datang dari Kufah. Dan di Kufah sana ada orang yang bisa menulis Al-Quran langsung daripada hatinya, daripada dada, maksudnya daripada hafalannya. Allah. Al-Quran ditulis daripada hafalannya. Sayyidina Umar saat itu marah, mengatakan kenapa seperti itu. Ternyata siapa orang itu? Orang itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Saat itu Sayyidina Umar bin Khattab menjadi reda marahnya. Artinya memang apa yang disampaikan orang ini tidaklah salah, yang disampaikan orang ini benar. Abdullah bin Mas'ud itu memang orang yang ahli Quran, tidak hanya hafal. Kalau hafal sudah jelas, bagaimana nulis Quran daripada hafalannya. Allah. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau hidup sampai masa kekhilafahan Sayyidina Uthman bin Affan. Sampai masa kepemimpinan Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan, saat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sakit, Sayyidina Uthman bin Affan mendatangi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kemudian bertanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau keluhkan? Allah. Saat itu adalah saat beliau artinya hari-hari terakhir hidup di dunia. Beliau Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh Sayyidina Uthman bin Affan yang statusnya, posisinya, notabene-nya adalah beliau adalah seorang khalifah, pemimpin. Apa jawaban seorang Abdullah bin Mas'ud saat itu? Yang aku keluhkan adalah dosa-dosaku. Jadi beliau tidak mengeluh karena sakit. Beliau tidak mengeluh karena penyakit. Yang beliau keluhkan adalah dosa. Padahal beliau ini ahli Quran. Sampai Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran yang betul-betul masih murni
seakan-akan masih basah, seger bahasa kitanya, maka dengarlah dari Abdullah bin Mas'ud. Tapi beliau ketika sakit, yang beliau sadar, yang beliau keluhkan saat itu adalah dosanya. Allah, Allah, Allah. Beliau tidak mengeluhkan penyakit yang beliau derita, sakit yang beliau derita, tidak. Yang beliau keluhkan adalah dosa. Yang beliau keluhkan adalah dosa. Ini kita Masya Allah saat ini di masa wabah sedang menyebar di mana-mana, menjangkiti umat manusia di mana-mana. Lebih dari 100 negara terjangkit. Banyak di antara kita yang takut akan wabah itu menjangkiti diri kita. Tapi sedikit di antara kita yang sadar bahwasanya yang lebih menakutkan daripada wabah tersebut, daripada virus corona, adalah dosa-dosa yang kita miliki. Orang yang sudah Allah ampuni dosanya, orang yang bertobat kepada Allah, kapanpun Allah panggil sudah tidak perlu khawatir. Tapi yang mengkhawatirkan adalah ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan berlumuran dosa, dalam keadaan Allah tidak ridha kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, mari kita belajar daripada seorang Abdullah bin Mas'ud yang sakit parah. Hari-hari terakhir beliau hidup di dunia, ketika ditanya oleh seorang khalifah, Sayyidina Utsman bin Affan, apa yang engkau keluhkan? Jawabannya adalah, yang aku keluhkan adalah dosa-dosaku. Allah, Allah. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan bertanya kembali, kemudian apa yang kamu inginkan? Kan biasanya orang sakit itu, namanya orang sakit itu kan banyak keinginannya. Pengen makan ini, pengen makan itu, pengen pergi ke sini dan seterusnya. Seorang Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya, apa yang kamu inginkan? Maka jawabannya adalah, yang aku inginkan adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya. Allah, Allah. Jadi inilah biografi singkat daripada seorang Abdullah bin Mas'ud. Tidak lama berselang daripada kejadian atau dari ditengoknya beliau dibesuknya beliau oleh Sayyidina Utsman bin Affan, beberapa hari setelahnya beliau meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Beliau meninggalkan dunia, wafat untuk selama-lamanya. Itulah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik.